Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan melihat sosok pengacara yang sedang flying victim ya guys ya. Intinya bersilat lidah ini. Yang satu takut ditangkap, yang satu lagi sedang bersilat lidah. Ini yang takut ditangkap katanya menyebut Pak D. Jokowi blunder karena melaporkan para kadrun. Terus blundernya kenapa? Nanti katanya itu pengacara mereka ada 75 dan Pak Jokowi sendirian. Woi kadrun, jangankan 75 ya guys. Wong kemarin kasus si Cebong Hasto berapa guys? 1000 pengacara gitu libas. Apalagi cuma 75. Terus tentang si Kurnia ya guys ya, kan sedang bersilat lidah nih di sini ya guys ya. Menyebut katanya membandingkan antara SBY dan Pak D. Jokowi. Walah kan kita masih ingat ya guys ya. SBY dulu pernah melaporkan warganya, rakyatnya. Tapi Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden tidak pernah melaporkan satu kali pun. Tidak pernah. Kok mau dibanding-bandingkan ya guys ya? Sekarang Pak D. Jokowi melaporkan karena Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Jadi wajar ya guys ya, karena apa? Nama baiknya mau dijelekkan. Ya nggak terima, saya juga nggak terima kok. Oh kadrun. Ini guys ya, orang para kadrun kayak gini itu pintar sekali bersilat lidah. HTI, FPI ya guys. Kalau memang kasus ini harus dipaksakan naik, sebenarnya minta tolong kepada pihak Polri. Silahkan, mungkin supaya apa? Silahkan ada proses hukum, tetapi betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, pasal 31, pasal itu 3235, 311-nya ya. Itu 3235-nya itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus ini. Dan tolong nggak usah ada penangkapan lah. Nggak usah ada penangkapan lah katanya. Diulang guys. Masa pengacaranya udah down duluan guys ini, aduh jangan gimana ini. Itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus ini. Ingat. Dan tolong nggak usah ada penangkapan lah. Ya, jangan lagi itu hanya sebagai menakut orang. Supaya apa nanti? Kalau ini diproses hukum, kami pengacara itu ada 75 orang. Ya, mungkin nanti kan tidak bisa diwakili lagi, tidak ada lagi yang dampingi Pak Jokowi untuk hadir di sidang. Ini galak kok ini Pak Katiri, kalau dia bertanya itu bisa tanya ada Pak Hasto bagaimana waktu ketika Pak Hasto menjadi saksi waktu dia melaporkan siapa namanya Pak Algan Tanjung. Saya aja boleh ada, masih ada saya punya videonya itu ada. Kami sampai malam itu kita tanya-tanyakan orang-orang yang apalagi Pak Jokowi nanti itu 75 orang, satu orang 1 jam aja, berapa hari kita bisa tanya di tengah ini, dan dia tidak akan didampingi oleh siapapun. Nah saya yakin ya dia akan menyesal untuk melanjutkan ini kasus kalau sampai dia harus didampingi. Blunder lah. Blunder katanya guys. Katanya pengacara kita ada 75 orang. Pak D. Jokowi nanti satuan. Lah, woi bung, kadrun. Wong jangankan 75 ya guys ya. 1000 pengacara pun libas ya guys. Apalagi cuman 75. Kalian tahu kan kasus Hasto ya guys. Hasto Cebong 1000 pengacara loh. Tetap aja tuh masuk, cuman belum disahkan nanti itu mau berapa tahun itu guys. Tapi tetap keok guys, tetap keok. Lah ini kadrun 75 orang lah.
Nggak usah ngancem-ngancem. Terlihat sekali kalau Anda dan klien Anda itu ketakutan. Udah jalani saja proses hukum ya, nanti di pengadilan ya guys ya. Kalau kalah ya siap-siap masuk hotel Prodeo. Ini lanjut tentang si Kurnia ya guys ya, orang yang takut borgol guys. Takut borgol sekarang itu ya flying victim guys ya. Menolak lupa kejadian 10 tahun yang lalu. Kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan, jadi nyabok, nyilih tangan. Saya mau tanya, apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu, ya kan? Nah, saya mau nyampaikan di sini. Saya memakai pin Peradi di sini, Mbak. Ya. Apa itu artinya, Mbak? Saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili daripada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya. Tapi saya sendiri juga yang dilaporkan ini, Mbak. Ya, saya dengan inisial K itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak perlu saya menutupi atau apa, tapi saya mau sampaikan ini. Nah, tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan, itu dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan Bapak, baik nggak efeknya untuk dilaporkan, kan begitu. Ya baik ya guys ya, baik. Karena Anda terus menyerang keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Pencemaran nama baik, ya iyalah. Walaupun di hati masyarakat yang waras ya guys ya, tidak mengaruhi itu ataupun tidak berpengaruh. Nama Pak Jokowi tetap harum di rakyat Indonesia yang waras. Bagi para kadrun Yaman, gak apa-apa nama Pak Jokowi jelek, tapi ya sekali lagi, kan kemarin Pak Jokowi sudah melaporkan, ya, tinggal lanjut saja di pengadilan. Terus kita tunggu saja kuasa hukum dan juga hakim yang pasti ya guys ya, hakimnya nanti itu menentukan tok de tok kayak gitu yang kalian terus hina Pak Jokowi. Itu nanti akan memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang bebas, siapa yang masuk hotel Prodeo ya guys ya. Gak usah bilang-bilang bikin ruwet, bikin gaduh. Yang bikin gaduh itu Anda, koplak. Sudah jelas institusi sudah menyebutkan ini buatan kami. Ini namanya Joko Widodo, adalah alumni UGM. Nggak percaya. Lewat Bareskrim. Sudah menentukan, oh ini sudah otentik, identik. Tidak percaya. Yang terbaru, Doraemon itu mencari Desa Ketayon, yang dimana dulu itu adalah KKN-nya Pak Jokowi. Terbukti ada. Lah terus kalian terus menyerang. Oh kadrun. Aduh, jadi habis kena di mana-mana ya guys ya. Kalau udah mendekati ya, detik-detik itu memang suka ada saja ya guys ya, yang aneh-aneh guys ya. Kalau orang mau meninggal itu kan ya apa sih ya, mintoni guys ya. Ini apa sih guys? Ya kan? Karena begini Mbak, mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin. Sampai dikirimin kerbau yang ditulisin apa itu. Ditulisin SBY begitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Baik kan? sampai... Guys, apakah tidak ingat Pak SBY dulu pas diserang tidak melaporkan? Oh kadrun. Blok buat ke kadrun gitu. Nih, gagal ingat guys ya, mbok salah persepsi guys. Nanti langsung jawab ya guys ya. Dengerin ya, dengerin ini ya. Kadrun ini orang. Dengerin. Mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin. Sampai dikirimin kerbau yang ditulisin apa itu. Ditulisin SBY begitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Baik kan? Sampai di situ dulu Mbak. Guys, katanya Pak SBY dulu tidak melaporkan guys. Terus juga Pak Jokowi, nih dengerin ya. Nih, kamu tahu nggak sih dulu Pak SBY itu melaporkan siapa? Aduh, nih yang terpenting ini ya. Nih,
bedanya SBY dengan Pak Jokowi. Ini ya jadinya kayak gini guys. Pak SBY dulu pernah diserang terus-menerus, tapi Pak SBY melaporkannya. Melaporkan sendiri loh itu. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah, mesti saya bawa ke ranah hukum. Terus saat Pak D. Jokowi 10 tahun diserang, apakah Pak D. Jokowi melaporkan? Tidak, guys. Pak D. Jokowi diam saja, yang ada dalam pikirannya kerja. Sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Nah, sekarang Pak D. Jokowi melaporkan, kan Pak D. Jokowi sudah bukan presiden. Pak D. Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Wajar ya guys ya. Adrun pengen pelintang sama dasi gitu guys ya. Ini bahaya banget ini guys, orang-orang kayak gini kok Jan. Playing victimnya tuh memutar balik bersilat lidahnya ini yakin. Nah, wadon sih ya guys ya. Dimana-mana kalau perempuan itu pintar bersilat lidah ya guys. Ya. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri begitu. Oke, ya. Mas Andi. Mas Andi itu tidak benar ya. Karena itu harus saya bagian mana yang tidak benar Mbak Kurnia? Wih Kurnia jangan lepet. Hah? Kau itu ya, apa ya? Manusia akhir zaman pun iya bisa dikatakan. Manusia setengah gila pun iya. Manusia setengah stres. Manusia campur dajjal. Kurasa memang dari sononya nggak bener kau nih. Iya guys ya. Dari pabriknya nggak bener apa gimana ini? Betul iya, manusia penyebar fitnah, ya, manusia dajjal, keturunan dajjal kok kurasa. Betul itu kok, lihatlah, jin setan itu ada yang berhijab, ya, ada yang berjubah. Kalau dia laki-laki berjubah, kalau dia perempuan berhijab. Kau lah lihat, tapi mulutnya, tengok tuh mulut kau sama setan itu hampir sama. Hah? Bisa-bisa kalah setan sama jin. Kurasa kau memang dari golongan jin atau setan? Coba dulu kau jawab. Woi, jangan am. Kurnia jangan am. Itu bang, itu udah ada. Kudet, panci. Kudet, ya. kurang update. Bodoh, panci-panci. Kau ngambil panci-panci di mana? Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, kurang update. Kau ngambil panci-panci dua. Ini rame guys ini. Ini yang rame ini. Truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih seorang menteri, mantan menteri dibilangin di depan semua orang, kamu ambil panci, kamu bawa ke rumah kamu ke Jogja 2 truk, tapi udah gak ada malunya. Aduh, kalau saya ini, kalau udah dipermalukan kayak gitu, udah dibilang Roy panci, Roy panci, aduh, itu muka taruh di mana? Tapi orang ini mah, kalau nggak salah memang bayaran kali, jadi dia bandel benar gitu. Kok gak ada malunya gitu. Coba kalau kita jangankan nyuri seperti itu, dia kan mantan menteri tapi kok nggak malu gitu loh. Aduh, saya nggak tahu deh, tapi memang udah gak ada malunya orang ini. Kamu ambil panci, kamu curi panci 2 truk, kamu bawa pulang ke rumah kamu ke Jogja. Malunya, tapi gimana ya, memang orang ini udah kebal banget, udah gak ada malunya. Walaupun di media sosial itu udah Roy Panci, semua panggil dia itu Roy Panci, tapi orang ini udah gak ada malunya benar. Apa untungnya dia? Coba kalau kita pikir apa untungnya dia, berarti karena dia dibayar. Ya, kalau dia nggak dibayar nggak mungkin muka tebal kayak begini. Panci ya guys ya, panci dilawan. Sekarang kayak gini saja sih. Roy Suryo nih ya, dengerin ya. Suryo dulu guys ya. Kamu cek dulu di Google ataupun di YouTube, di media sosial. Ketik saja Roy Panci, nanti yang muncul siapa? Jika yang muncul muka Anda, ya, drone, itu berarti seluruh Indonesia pun sudah menyematkan bahwa Roy Panci itu adalah kamu, Roy Suryo. Itu ya guys ya, malah ngengkeng kudat.
Sekali lagi saya katakan, saya sampaikan kepada para kadrun, ya, tolong stop kegaduhan ini jika Anda ingin aman, walaupun sudah terlambat. Sudah terlambat guys ya, sudah terlambat. Bisa diartikan nasi sudah menjadi bubur ya. Siapa yang menang? Kalian para kadrun atau Pak D. Jokowi yang terus-menerus menang karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Bakir Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamat